Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak semua, jamaah salat maghrib berikut isya rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah telah bagi kepada kita. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ta'lim, nikmat salat, nikmat kebaikan-kebaikan, nikmat takwa, nikmat agama. Kenapa ini nikmat dikatakan besar, hadirin bapak-bapak? Ukurannya besar apa? Ukurannya besar ini nikmat karena akan membersamai kita di dunia ini sampai nanti ke akhirat, akan menemani kita, akan membela kita, akan menolong kita. Nikmat-nikmat agama ini di dunia dan di akhirat. Yang lain apa nggak besar Pak Ustadz? Duit, ya, duit apa nggak besar? Rumah, kendaraan besar juga Pak, ya besar juga. Cuma tidak membersamai kita sampai ke akhirat. Ya, nikmat juga, tapi sementara. Selagi kita masih di dunia ini, masih sama dia jadi nikmat. Boleh belanja pakai duit, boleh raun ke sana kemari menggunakan kendaraan, boleh berteduh tidak kena sinar matahari, ya nikmat rumah, tidak kehujanan, nikmat juga. Tapi setelah kita meninggal dunia, dia enggak membersamai kita Pak. Ya, dia akan pindah kepada istri, pindah kepada anak, pindah kepada adik-beradik kita, enggak membersamai kita. Yang membersamai kita itu tadi nikmat yang besar, iman, sholat, zikir, ta'lim. Maka hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kita nikmat-nikmat dunia dan nikmat-nikmat, lebih-lebih nikmat-nikmat ukhrawiyah, nikmat akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama manusia, bukan dari golongan malaikat. Sama-sama dari golongan kita manusia. Namun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang banyak mikirkan kita, memikirkan manusia yang lain, memikirkan kampungnya, memikirkan tetangganya, memikirkan kotanya, kampung-kampung sebelah, bahkan seluruh alam. Ya, bahkan bukan hanya kepada manusia, sifat kasihnya, sifat sayangnya, rahmatnya itu rahmatan lil alamin, ya. Ini buat semua. Jin juga banyak Pak yang musuh Islam, jin. Ya, bahkan kalau bapak-bapak yang pernah haji, pernah umroh, ya, mungkin ada ziarah ke sana, ada masjid jin. Masjid jin pula ini. Apa maksudnya masjid jin? Ternyata waktu Nabi SAW di situ banyak jin-jin masuk Islam. Ya, banyak mendengar bacaan Nabi, Pak. Quran Nabi itu didengar.
ya, masuk Islam, dibuatlah ya nama masjid itu Masjid Jin, karena banyak peristiwa jin itu masuk Islam di situ, Pak. Yang lain nggak bisa melihat, tapi Nabi melihat. Makanya ada juga sahabat dari golongan jin. Bahkan kata alim ulama, sahabat-sahabat dari golongan manusia itu kan udah pada meninggal sekarang ini. Ada 1-2 yang dari golongan jin masih hidup, karena umurnya jin ini lebih panjang daripada umurnya manusia. Beda alam saja. Maka hadirin, bukan hanya rahmat buat jin dan manusia, buat hewan-hewan, buat tumbuhan-tumbuhan, ya, mereka ini senang dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh berburu di Masjidil Haram. Ya, kenapa dinamakan Masjidil Haram, Pak? Masjid Haram gimana Masjid Haram? Tanah haram, tanah kok haram? Paham kita kalau ini gelas-gelas haram, minuman haram kan nggak bisa diminum. Ya, Masjidil Haram, tanah haram. Maksudnya apa? Yang di luar-luar itu halal, tapi di situ bisa jadi haram, Pak. Ya, berburu, ya, di sekitar tanah haram itu tidak boleh. Ya, walaupun berburu hewan-hewan yang halal dimakan, tidak boleh. Memotong potongan pohon kayu, nggak boleh, Pak. Kalau sekarang kan nggak ada pohon kayu lagi. Ya, dulu nggak boleh, maka disebutlah tanah haram. Yang di luar itu tidak haram, tapi di situ tuh haram memotong. Kalau orang naik haji bisa kena dam, Pak, bayar dam. Ya, makanya banyak burung merpati kan di sana, kalau kita lihat di video itu nggak boleh dibunuh, Pak. Senang dia dilindungi sama syariat. Ya, kasih makan aja boleh. Ya, kasih makannya boleh burung merpati itu. Ya, nggak boleh dibunuh. Ya, jadi rahmatan lil alamin, Nabi ini diutus oleh Allah, semua makhluk dapat manfaat dari dia. Ya, termasuk kita. Apa manfaatnya? Alhamdulillah, agama yang beliau bawa sampai ke tempat kita, sampai ke Tarjur Halang ini. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita jaga ini agama, jangan meninggal dunia sehingga betul-betul kita dalam keadaan Islam. Ya, susahnya bagaimanapun, insyaallah nggak ada yang susah. Payahnya bagaimanapun tidak ada yang payah, insyaallah. Jangan tinggalkan Islam. Jangan mau diganti akidah-akidah ini. Akidah kita diganti, ditukar dengan benda-benda dunia, ditukar dengan partai-partai, ditukar dengan benda-benda dunia. Jangan. Kita pegang Islam, kita pegang akidah. Maka senantiasa selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin, malam ini kita buka kajian kitab baru, yakni Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang soleh, Pak. Ya, tamannya orang-orang soleh. Artinya, ya, mudah-mudahan kita betul-betul berada di taman, Pak, ya. Dapat kenikmatan, dapat keindahan. Kan orang belajar berada di taman itu enak, Pak. Tengok bunga, ya, tengok suasana-suasana warna-warni. Taman itu biasanya dominan kepada bagus, Pak. Ada air-air ngalir, ya. Maka ini kitab namanya Riyadhus Shalihin. Riyad, taman-tamannya orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat yang besar, ya, dapat mencerna ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi. Bab yang pertama, babul ikhlasi, bab ikhlas. Kenapa ikhlas di awal? Karena amal apa saja harus ikhlas, Pak. Kalau nggak ikhlas, ya, kalau tidak ikhlas tidak ada nilainya. Ya, maka sebelum ngaji jauh-jauh bab apa saja, bab yang pertama ikhlas dulu. Dan ikhlas itu letaknya di hati, Pak, bukan di lisan. Ya, lisan ini kadang hanya tanda, tapi letaknya ikhlas ini di hati. Saya ikhlas kata orang, tapi hatinya nggak ikhlas, ya nggak ikhlas. Ya,
Hatinya ada niatan-niatan yang lain saya ikhlas, tapi hatinya niatannya lain yang nggak ikhlas. Karena nilainya itu di hati ikhlas ini. Tidak ada yang tahu, Pak. Ya. Tidak ada yang tahu dan tidak boleh memvonis siapapun tidak ikhlas. Ya. Apa ini tuh imam, apa Pak Imam ini umumkan sodako dari bulan 50.000, dari bulan 100.000 ini nggak ikhlas? Oh, nggak mesti. Ya, tidak mesti, Pak. Ya. Kalau dia membicarakan itu karena untuk motivasi yang lain, ya, untuk memberikan targhiban, semangat kepada yang lain, tidak masalah. Tidak bisa kita vonis ngapain sih sodako diumum-umumin, enggak. Bahkan menceritakan nikmat itu kan tanda bukti syukur. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat-nikmat Tuhan kamu ceritakan. Loh, kok disuruh ceritakan pula ini? Nanti nggak ikhlas. Ceritakan. Alhamdulillah baru umroh. Ya, kalau ceritakannya tetap lillahi ta'ala, ikhlas. Kalau nyeritakan pamer ya jadi pamer, maksudnya gitu. Maka tidak bisa jadi tolak ukur juga ucapan itu. Hatilah yang Maha tahu. Maka kita husnuzan kalau orang cerita alhamdulillah Pak Ustadz saya habis rihlah ini secara Islam, pergi ke Baghdad, pergi ke Turki, umroh. Ya, dia menceritakan itu karena tahadus binikmatillah, rasa syukur, ya alhamdulillah. Ya. Sehingga kalau dia ceritakan kepada orang yang lebih kaya lagi, Masya Allah nih kawan nih, ya, dia bisa ziarah ke Mekah, ziarah ke Turki, mana saya ini yang banyak duit nggak pernah kemana-mana, malah ziarahnya jalan-jalannya ke negara kafir. Bisa jadi motivasi malah. Maka lisan nih, ya, tidak bisa jadi ukuran, Pak. Babul ikhlas, bab ikhlas. Wa ikhdarin niat, dan menghadirkan niat. Niat, bahasa Indonesia niat. Menghadirkan niat. Ya, ikhdarin niat. Menghadirkan niat karena Allah, maksudnya gitu. Apa saja, ya, fi jami'il a'mali, di semua perbuatan kerjaan hadirkan niat. Kalau ikut niat bisa jadi pahala, Pak. Yang mubah jadi pahala. Ya, minum ini kan boleh-boleh saja. Boleh minum, boleh enggak, maksudnya boleh-boleh saja, mubah. Ya. Tapi minum ini bisa jadi pahala. Dia minum niat, ya, mentaati perintah Allah. Kulu washrabu, makan minumlah kamu, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Minum niat ikut perintah Allah supaya badan sehat terus bisa ibadah. Minumnya baca bismillah, maka minum dia di saat itu dapat pahala, Pak. Ya, Nabi juga minum niat, maka dapat pahala. Makan juga gitu, makan kan mubah hukumnya fikihnya, tapi mubah ini bisa jadi sunnah karena dia hadirkan niat. Ya, dia hadirkan niat. Makan niat mengikuti sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua pekerjaan, Pak. Ke kedai, ke kantor, ke sawah, ke ladang, niat yang baik-baik, cari rezeki yang halal, menjemput rezeki yang halal, ya, membuat asbab yang halal. Nanti buat ngopenin anak, ngopenin istri, buat ikram mereka, makan niatnya itu dia pergi kebun, dia pergi kantor, dia dapat pahala. Wal aqwal, ucapan juga niat yang baik-baik. Wal ahwal, dan keadaan al barizati, keadaan-keadaan yang zohir. Apa saja yang zohir, yang nampak, kita niatkan. Lebih-lebih ngaji. Apa niat ngaji? Jelas semua karena Allah niat. Ya, lillahi ta'ala aku ngaji. Nawaitu aku ngaji. Lillahi ta'ala tetap. Tambah lagi. Niat ngaji untuk supaya mengetahui hukum-hukum agama. Niat ngaji menghilangkan kebodohan, menghilangkan ketidaktahuan dalam hati kita, dalam diri kita. Karena jahil bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya bodoh,
bahasa sopannya lagi ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini tidak bisa gabung dengan ilmu, Pak. Kan tidak tahu, begitu ilmu masuk, tidak tahunya hilang, Pak, bodohnya hilang. Ya, saya mengerti, Pak. Jadi tidak tahu atau bodoh. Sekarang tidak tahu bab sholat. Begitu masuk bab sholat dalam pikiran, dalam dirinya, maka ketidaktahuan bab sholat tadi hilang. Ya, maka orang banyak ngaji, banyak tahu ilmu, kebodohannya itu sedikit karena kebodohannya hilang, Pak. Masuk ilmu zakat berarti jadi tahu ilmu zakat. Masuk ilmu sholat, masuk ilmu macam-macam ilmu. Maka di antara niat ngaji, ya, niat menghilangkan ketidaktahuan ataupun kebodohan, ya, dalam diri kita. Ibarat nur dan gelap nggak akan bisa gabung tuh sampai hari kiamat, Pak. Kalau gelap datang berarti nggak ada cahaya. Nanti cahaya datang, gelap pasti hilang. Ya, nggak bisa gabung dia. Paling bisa gabung dikit, remeng-remeng, Pak. Ya, gelap enggak, ya, gelap enggak, sama terang juga remeng-remeng, lampu kurang wattnya gitu kan. Tapi itu pun masih ada cahaya remeng-remeng, gelapnya hilang cuma karena cahayanya sedikit. Makanya kan al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi kalau cahaya masuk dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita akan dituntun, Pak. Akan dituntun. Oh, itu Pak Ustadz ada itu orang berilmu tapi sesat. Oh, ini beda lagi pembahasannya. Ada ilmu, iman tidak diurus, imannya lemah. Makanya perlu ilmu, perlu iman. Kita hadirkan, Pak, ya, niat-niat yang baik dalam segala keadaan, ucapan, baik perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ya, perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ada dua orang pergi masjid. Ini dua orang ini bisa beda pahalanya, Pak. Yang satu dia pergi masjid, ini contoh, menghadirkan niat contoh. Yang satu pergi masjid, udah saya pergi masjid mau sholat jamaah, udah nggak ada niat lain, mau sholat jamaah, dapat pahala 27 derajat dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Nggak ada niat lain. Yang satu lagi dia pergi masjid, saya pergi masjid mau sholat jamaah, saya pergi masjid mau ketemu teman-teman silaturahmi, dapat pahala silaturahmi. Saya pergi masjid nanti lepas maghrib ada taklim, mau hadir dalam taklim. Saya pergi masjid mau sodako, ya. Saya pergi masjid dengan niat dakwah supaya orang tengok saya dapat hidayah karena bolak-balik ke masjid. Jadi ternyata si dua fulan ini, si fulan A sama si fulan B, beda niatnya, beda pahalanya insyaallah. Sama-sama berada di masjid, ya. Maka disinilah maksudnya bab awal nih, ihdorin niyati, hadirkanlah niat dalam semua keadaan, ya, dalam semua keadaan. Niat banyak-banyak. Maka di dalam kitab Majalisus Saniyah dijelaskan, Pak, nanti di mahsyar ada orang dibangkitkan, dinampakkan buku catatan amal. Maka dalam buku itu ada pahala catatan haji dan umroh. Ada catatan bersedekah kepada satu kampung orang satu kampung. Maka begitu dikasihkan sama malaikat, dia pun heran, Pak, ini bukan kitab saya nih. Loh, ini kitab kamu, kata malaikat. Bukan, saya nggak pernah haji, saya nggak pernah umroh, saya tak pernah sodako pada satu kampung, ya. Maka dijelaskan sama dia, iya kamu nggak pernah haji, tapi kamu pernah berniat kan kalau kamu punya duit, kamu punya kemampuan, kamu mau naik haji. Iya, itulah pahala niat itu ditulis. Kamu nggak pernah sodako memang kepada orang satu kampung, tapi kamu pernah niat kan kalau nanti kalau dikasih duit banyak, dikasih rezeki banyak, mau sodako buat orang-orang kampung. Iya benar, pernah niat. Itulah dicatat, itu pentingnya niat, Pak. Ya, pentingnya niat.
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah mukhlishina, dalam keadaan ikhlas. Jadi tidaklah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dalam keadaan ikhlas saja, Pak. Ya. Ikhlas lahu kepada Allah, ikhlas mengamalkan ad-dina hunafa, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Wa yuqimus sholata, dan mendirikan salat dalam keadaan ikhlas. Wa yu'tuz zakata, dan begitu juga diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dalam keadaan ikhlas. Salat lillahi ta'ala, keluarkan duit zakat, sedekah, infak, berapa saja, ikhlas lillahi ta'ala. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah perbuatan ikhlas, ibadah ikhlas, salat ikhlas, zakat ikhlas, menyembah Allah ikhlas, adalah dinul qayyimah, agama yang kuat, Pak. Agama yang teguh. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah berfirman lagi, tidaklah sampai kepada Allah daging-daging unta, daging-daging unta korban, sapi korban, lembu korban. Daging-daging korban itu tidaklah sampai kepada Allah, bahkan darahnya tidak akan sampai. Walakin yanaluhut taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah, yang menjadi pahala, yang menjadi ganjaran adalah ketakwaan, keikhlasan, ya, kepada Allah. Biar darah banyak, Pak, korban unta ini termasuk makanya kalau unta itu termasuk yang afdol, Pak. Ya. Dari dagingnya banyak, darahnya banyak. Ya. Kalau nyembelih unta itu cukup naharnya ini di bawah tuh digores, terputus, nanti dia tuh ngacur terus darahnya, dan matinya lama unta ini, ya. Habis begitu dia masih bisa makan, Pak, makan, minum, masih bisa nyeruduk kadang kalau kita dekat-dekat, ya. Darahnya banyak, tapi yang sampai kepada Allah bukan hanya darahnya, adalah ketakwaan, keikhlasan. Syukur-syukur darahnya banyak yang dikorbankan, maksudnya karena setiap tetesan darah hasanah, kebaikan, dosa gugur, takwa lagi, ya. Dagingnya banyak, tapi yang diutamakan adalah takwa, keikhlasan. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Allah berfirman lagi dalam surat Ali Imran, Qul, katakan wahai Muhammad, in tukhfu, jika kalian sembunyikan, ma apa saja niat, ma apa saja bahasa niat, fi sudurikum, di dada-dada kalian, di hati-hati kalian, au tubduhu, atau kalian nampakkan, zahirkan, ya'lamullah, Allah Maha mengetahui, Pak. Allah mengetahui niat-niat kita. Ya, kita sembunyikan, orang lain tak tahu, Allah tahu. Bahkan kawan dekat kita, istri kita nggak tahu niat, tapi Allah tahu, Allah tulis, ya. Maka niat banyak-banyak, ya. Niat banyak-banyak, apa saja. An Amiril Mu'minin, daripada Amir Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, dia telah berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah, kepada Rasulullah SAW, yaqulu, bersabda, innamal a'malu bin niyat, hanyalah sahnya amal tergantung niat, Pak. Kalau nggak niat nggak sah. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, ya, tergantung niat. Dalilnya ini, Imam Abu Hanifah nggak niat nggak apa-apa, ya, dalilnya sama, hanya saja istinbatul hadis namanya, pengambilan makna hadis yang berbeda. Kan kata Nabi, innamal a'malu bin niyat, nggak ada kata-kata sa juga di situ,
Kalau bahasa Indonesianya, hanyalah amal-amal itu tergantung niat. Tapi ditafsiri oleh Imam Syafi'i dan mazhabnya, hanyalah sahnya amal tergantung niat. Maka sholat kalau nggak niat nggak sah. Haji apa saja kalau nggak niat nggak ada nilainya. Menurut Imam Abu Hanifah, bukan kata-kata sah, tapi hanyalah sempurnanya amal tergantung niat. Maka kalau nggak niat nggak apa-apa. Kalau niat tambah sempurna, ya. Kalau niat tambah sempurna. Kalau nggak niat nggak apa-apa. Maka kita berniat, Pak. Lebih amannya kita berniat, ya. Karena ikhtilaful ulama ini. Jangan ada yang nyalakan satu sama lain, Pak. Ngapain sih niat-niat? Ya. Nggak perlu niat-niat, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu memang. Tanpa dipungkiri lagi, jelas wallahu ya'lamu, Allah Maha tahu. Tapi dengan niat itu, ya, menunjukkan banyaknya keinginan kita di dalam melakukan suatu amal, ya. Dan niat itu tempatnya di hati. Allahu Akbar, itu hati, Pak, yang main niat. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Lah itu Pak Ustadz, usolli itu apa niat tuh? Itu nggak niat, itu lafaz niat. Hukumnya gimana? Hukumnya kita nggak apa-apa, hanya belajar hadis tapi sedikit belajar ada fikihnya, ya. Hukumnya gimana? Hukumnya sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i. Kenapa sunnah? Karena melafatkan niat yusa'idu qalbu, akan menuntun hati, Pak. Kan tadi niat itu dalam hati, tapi dengan dilafatkan itu hati itu tertolong. Sholli fardal isya'i, hati itu tertolong, Pak, dia. Maka melafatkan niat itu sunnah menurut kepahaman mazhab Imam Syafi'i. Niatnya itu dalam hati, ya. Niatnya dalam hati. Maka kita hadirin niat dengan dalil innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang itu ada yang dia niati, ya. Beda-beda maksudnya, setiap orang itu ada yang diniati. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka siapa-siapa yang niat berhijrah, ya, contohnya hijrah aja, Pak. Amalan-amalan yang lain juga gitu, sholat, zikir, ibadah. Jadi nggak dipretelin, jadi hadisnya jadi banyak nanti. Barang siapa yang sholatnya kepada Allah dan Rasulnya, maka sholatnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa zakat untuk Allah dan Rasulnya. Jadi panjang nanti. Maka disinilah ada hukum kias. Nabi cukup bersabda, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya diterima, maksudnya, Pak, ya. Pak Ustadz ini kan hijrah aja, sholat nggak perlu. Inilah diantara mukjizatnya Nabi, jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu bagaimana, Pak? Ucapannya pendek sedikit tapi maknanya jawami, luas. Kata Nabi, di laut itu hillu maitatuhu, ya kan, halal bangkainya apa saja. Apa saja, nggak perlu paus halal, tongkol halal, gergak halal, udang halal. Jadi panjang hadisnya, jadi nggak karu-karuan, Pak. Bukan segini lagi, jadi panjang nanti hadis karena dipreteli. Jadi apa saja pokoknya. Nah, ini maknanya jawami'ul kalim itu ucapannya pendek tapi maknanya luas. Apa saja yang di laut halal, ya. Apa saja. Ular laut, Pak Ustadz, halal, ikut hadis ini, selagi tidak mudarat, ya. Tidak mudarat gimana? Dimakan mabuk berarti nggak halal karena ada ilat yang lain. Tapi selagi dimakan nggak masalah. Apa saja yang di laut halal, ya. Apa saja yang di laut halal, ya. Maka begitu juga bahasa Nabi ini, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya sampai, maksudnya. Begitu juga nanti siapa yang sholat karena Allah dan Rasulnya, ya. Siapa apa saja ibadah untuk Allah saja, maka sampai.
Wa man kanat hijratuhu lid dunya, dan siapa-siapa yang hijrahnya, ya, hijrah berpindah tempat, hijrah ada dua Pak ya, hijrah tempat, pindah tempat, ataupun pindah sikap, pindah amalan. Dulu nggak sholat, sekarang jadi sholat juga hijrah. Pindah tempat juga sunnah ya. Rasulullah SAW pindah dari Mekah ke Madinah. Kayak kita ini kan sebagian ada yang pendatang, kita hijrah ya. Maka kata Nabi, siapa yang hijrah untuk dunia yang dia pingin mendapatkannya, atau hijrahnya karena wanita yang dia ingin nikahinya, maka hijrahnya ini hanya kepada apa yang dia niatkan, nggak sampai kepada Allah. Karena hijrahnya untuk dunia yang dia pingin dapetin, karena hijrahnya untuk wanita yang dia pingin nikahi, ya, pingin nikahi. Kan bahasanya pingin nikahi berarti halal Pak, tapi tetap karena dia hijrahnya untuk wanita yang dia nikahi, tetap aja ya, pahalanya itu tergantung apa yang dia niatkan. Apalagi kalau hijrahnya untuk wanita tapi mau maksiat, ya ada berdosa ya. Ada yang tanya, silakan Pak. Ya silakan Pak Haji Safri. Ya. Ya. Inilah pentingnya niat ya. Kata Pak Haji, niat beda-beda setiap orang, ada niat sholat, zikir. Gimana kalau kita pergi ke masjid niat itikaf? Dapat pahala itikaf Pak. Makanya sering sebagian masjid itu ditulis nawaitu al-itikafa fi hadal masjid. Ngapain ditulis-tulis? Supaya orang masuk masjid tengok itu teringat, oh ya niat itikaf. Ya. Niat itikaf. Bagi orang yang bisa baca Pak ya. Oh lihat nawaitu ya. Atau terjemahnya lihatnya, oh kan bisa baca semua. Ya. Begitu dia masuk masjid, kadang kita lupa itikaf. Padahal di antara adab masjid, masuk masjid niat itikaf. Itikaf, kalau kita masuk bab itikaf, sesaat saja, sebentar, ukuran 2 rakaat orang sholat, sebagian ulama itu sudah dapat itikaf, dapat pahala itikaf. Itikaf boleh 10 hari, boleh 3 hari, boleh 1 malam, boleh 1 jam. Jadi itikaf itu Allah bagi berdiam diri Pak. Makna itikaf itu berdiam diri, al-muksu fil masjid, berdiam diri di masjid dapat pahala. Dia nggak baca Quran nih, nggak baca Quran, nggak sholat, masuk ke masjid niat itikaf di masjid lillahi ta'ala, dia dapat pahala itikaf ya. Apa? Ya, duduk niat itikaf. Maaf, di dalam sebagian kitab makan minum di masjid tidak boleh Pak, kecuali niat itikaf. Makan minum di masjid tidak boleh karena kehormatan masjid nih, nggak boleh makan minum di masjid. Tapi karena niat itikaf menjadi boleh. Luar biasanya niat itikaf itu ya. Maka ada sebagian jamaah itu yang suka itikaf di masjid, nanti kan amirnya mengingatkan, ini kita mau masuk masjid, setiap orang jangan lupa niat itikaf. Jadi makan di masjid, di ember masjid nggak apa-apa, karena dia niat itikaf. Ya, jadi makan minum di masjid itu tidak apa-apa, karena niat itikaf. Lah kalau nggak makan minum dan kita di masjid Ustaz baca Quran, sholat, kita nggak niat itikaf, tidak dapat pahala itikaf karena tidak ada niat. Jadi ada satu amalan ya, diam saja nggak ngapa-ngapain dapat pahala. Diam saja nggak ngapa-ngapain dapat pahala, itu orang yang itikaf di masjid. Apalagi baca Quran, tambah nilai baca Quran, zikir tambah nilai baca Quran. Karena niat itikaf tertidur di masjid ya, itu pun dapat pahala. Namanya muksu fil masjid, diam diri di masjid. Jadi ada satu amalan nih saya bagi tahu ya, yang tidak ngapa-ngapain cuma diam saja dapat pahala, itulah itikaf. Karena pengertian itikaf berdiam diri di masjid ya, berdiam diri di masjid, dapatlah pahala mau 1 jam, setengah jam, 1 hari
2 hari, ya dapatlah pahala. Maka kita berniat, walaupun masjid ini tidak ada tulisan ya itikaf, tapi kita tulis di dalam hati kita setiap masuk masjid niat itikaf. Syukur-syukur tambah sholat tahiyatul masjid, hukumnya sunnah, nggak sholat juga nggak apa-apa, tapi sholat menjadi sunnah, menghormati masjid. Jadi kan kenapa ada sholat menghormati masjid? Mana ada Pak di dunia ini Pak, ya tempat yang paling bagus megah, gedung-gedung MPR, gedung presiden, apa aja, mana ada kesunahan Pak sholat menghormati gedung MPR, ya kan? Sholat tahiyatul binaim presiden nggak ada, ya. Tapi biar kadang sebagian masjid ini kan masjid mewah nih, besar, ya. Ada masjid biasa-biasa aja, maksudnya bangunannya, ya. Tapi ada kesunahan sholat tahiyatul masjid, itu hebatnya masjid Pak, ya. Ya silakan Pak. Jadi di awal sampaikan bahwa ada tanah suci dan tanah haram. Ya. Mungkin ada bedanya antara tanah suci dan tanah haram. Ya. Mekah ini, ya ada orang sebut tanah suci. Iya suci, karena nggak ada yang lebih suci melebihi daripada Mekah, karena ada Baitullah. Ya, ada orang sebut tanah haram karena di luar Mekah halal tapi di situ haram, potong-potong pohonan kayu, ya nanti kena dam kalau orang naik haji, ya seperti yang saya jelaskan, memburu hewan, ya. Maka sebutannya ada 2, silakan mau tanah suci karena memang betul-betul suci, tempat orang-orang suci, ya, simbol kesucian Ka'bah ada di situ Pak, bukan Allah ada di situ, maaf ya. Nanti kalau Allah ada di situ kita jadi menempatkan Allah, nggak boleh kalau bicara tauhid, ya. Tasbih namanya, pakai H ya, tasbih. Kalau tasbih pakai itu kan biji tasbih itu, ini tasbih, sabah yasbahu tasbih, menyamakan Allah. Terus ngapain ke sana? Supaya kita ini ada simbol bersatu semua ke sana, sholatnya ke sana semua. Karena kalau nggak ada Ka'bah, nanti orang Aceh sukanya ke timur dia sholat, ya. Misalnya ada orang Jawa sukanya ke barat, ada orang Sulawesi sukanya kemana, ke selatan. Jadi masjid ini bisa beda banyak selera nanti Pak. Ada orang Medan sukanya kemana, misalnya kemana. Makanya dibuatlah simbol Ka'bah itu, semua satu hati kita menjuru ke sana, simbol ibadah kita. Maka suci, tempat itu paling suci, ya. Masjidil Haram juga ada sebutan, bahkan dalam Al-Quran kan, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram, ya, dari masjid haram. Loh, masjid kok haram nih, ya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Jadi masjidil haram ini, penamaan masjidil haram langsung Allah Pak, ya. Kok masjidil haram yang enak sedikit, kenapa? Ya, tanah suci nggak apa-apa juga, ikut nama masjidil haram, masjid yang haram kan, masjid yang haram kan. Kalau belajar nahu kan tuh haram itu jadi naat, dia jadi sifat masjid yang haram. Loh, masjid haram nih gimana? Maksudnya di luar itu halal, di situ jadi haram Pak, ya, karena mulianya dia. Ya silakan Pak Haji. Ya. 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 Bagaimana menjamak niat, ya? Bangun tidur, kata Ustaz tadi dalam kitab ini kan ihdorin niat, menghadirkan niat dalam semua pekerjaan, ucapan. Kadang nanti lupa Pak Ustaz, ya. Gimana kalau dari awal bangun tidur ini kan aktivitas banyak, nanti langsung niat, ya Allah hari ini pagi ini saya niat sampai tidur lagi, saya niat semua karena Engkau ya Allah, mencari ridhomu, mencari pahala, mencari keberkahan, mau nyangkol karena Allah, nanti mau ke ladang karena Allah, mau ternak karena Allah, mau ke kantor karena Allah, ya boleh, ya. Kalau yang gairu mahdo,
Gaya Ramadan ini apa yang mubah-mubah boleh, tapi kalau sholat nggak boleh niatnya dari situ ya. Nanti ini Ustadz boleh juga nanti niat pagi semuanya diniatkan boleh. Bagus pertanyaannya, apa saja yang bersifatnya ya gairu madho. Gairu madho ini memang zatnya bukan ibadah, tapi bisa jadi ibadah karena diniati ibadah. Itu boleh. Kalau sholat nanti harus hadirkan niat lagi. Makanya kata Imam Malik kan gitu. Kalau Ramadan itu dari awal Ramadan dia menjamak niat. Sengaja aku puasa 1 bulan Ramadan full karena Allah. Nanti bisa kalau dia lupa ya nggak niat Ramadan, nggak niat puasa Ramadan, maka ini udah dapat nih pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik ini diamalkan juga oleh santrinya Imam Syafi'i, juga mengambil kaul boleh, termasuk kita boleh ya. Jadi kalau dalam masalah sholat ada khilafiyah, ada yang tidak niat, ada yang tidak niat. Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan niat. Tapi kalau Ramadan 4 imam ini semua wajib niat Pak, karena ada hadis khusus. Barang siapa tidak lupa saya hadisnya. Barang siapa yang tidak menentukan niat dari sejak fajar itu maka tidak dihitung puasanya, maka tidak ada puasa baginya. Maka walaupun Imam Abu Hanifah yang tidak mewajibkan niat dalam sholat, nanti kalau urusan puasa pasti wajib, karena ada hadis khusus buat puasa. Ya, jadi boleh menjamak niat ya dari pagi bangun tidur. Kita udah tahu program kita hari ini banyak. Udah lillahi ta'ala aja ya Allah. Baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Niat, bayangkan kan dalam hati, nggak perlu dilapatkan niat. Oh nanti mau ke sana besan, silaturahmi, mau ke sana dah lillahi ta'ala. Boleh. Bagus, ada lagi Pak, mangga silakan. Perkara yang biasa menjadi adat ya, kalau tidak niat maka tidak dapat pahala Pak ya. Menjadi adat, kebiasaan baik tapi tidak ada niat maka tidak ada nilainya. Makanya di sini penting menghadirkan niat lagi, mau mengerjakan niat lagi. Nah, untuk kaitan masjid, setiap masjid harus ada niat ya, niat itikaf. Makanya nanti kalau di dalam bab itikaf kan Pak, kalau dia nih udah itikaf, dia pulang ke rumah masuk lagi, dia niat itikaf lagi ya, dia niat itikaf lagi ya, karena itikaf itu termasuk mahdo, murni, dia memang zatnya itu ibadah ya, dia niat itikaf lagi. Kecuali buang air, sebagian riwayat dia buang air, dia nggak perlu niat itikaf lagi. Karena apa? Hajatul insan, buang air ini termasuk hajatnya manusia. Maka dia itikaf, terus dia mau buang air ya, dia masuk, nggak perlu niat itikaf lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau pulang sebentar ngopi sebentar ya, harus balik lagi, harus itikaf. Ada lagi Pak ya, silakan. Ya, memang dalilnya ini wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi makanya mukhlishina lahuddin hunafa, maka harus mukhlis. Di antara mukhlis ini kita ya ada niat lillahi ta'ala, mengerjakan amalan karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Memperbaharui niat lagi. Maka ada lagi, udah bunyi jam. Udah Ustaz Salim insyaallah ya. Ini bab niat nih banyak hadisnya. Jadi kita per bab saja Pak ya, insyaallah ya. Nanti bulan depan ganti bab lagi. Jadi intinya dalam bab ini, saya ulangi sedikit, banyak niat kita. Niat kebaikan nih jangan pelit-pelit ya. Ke masjid banyak niat ya, karena Allah Subhanahu wa taala bahkan kaitan dengan dunia kita niat ya. Niat seperti tadi yang sampaikan dalam kitab Majalis Susaniyah, orang dibangkitkan di akhirat itu catatan amalnya banyak, padahal belum sempat amal. Ternyata dia banyak niat. Nanti kalau ada duit mau sodakohan pada adik, pada abang,
Kalau ada duit mau menyenangkan anak ini kasih hadiah, niat ya, banyak niat yang banyak, menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan ucapan. Maka mudah-mudahan apapun ibadah kita niat karena Allah saja. Kalau nggak karena Allah ya nggak dapat, Pak. Bahkan maaf, orang yang ibadah bukan karena Allah, nanti di sana selain tidak dapat pahala, di sana dituntut, Pak. Kamu pergilah kepada orang yang dulu kamu niatkan sholat untuk si fulan, minta pahala sama dia. Ya, kita sholat karena si fulan, ibadah karena si fulan, diusir, Pak. Ya, ada orang syahid begitu derajatnya tinggi tapi dia meninggal, ya kan, karena syahid itu dia meninggal, Pak, meninggal dalam keadaan syahid. Tapi syahidnya ini pingin dikenal orang, pingin dibilang pemberani, maka syahidnya itu yang begitu mulia pun tidak ada nilainya. Ya, maka mudah-mudahan semua amal kita karena Allah saja. Hanya ini saja dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.